kita untuk Minggu Paskah yang ke-6. Nah, nanti kita akan mendengarkan Allah adalah kasih. Allah adalah cinta kasih yang mengajak kita juga untuk mengasihi satu sama lain, dan ketika kita mengatakan saya mengasihi, maka kasih itu tanpa batas, kasih itu tanpa sekat, dan kasih itu tidak memandang persoalan, tidak memandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena Allah pun lebih dulu melakukan hal yang sama. Sekalipun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Nah, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita agar kita layak dan pantas dalam merayakan perayaan misteri iman kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, puji syukur 355. Kemuliaan bagi Allah di surga Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai silih dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhanku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kalau dalam hukum sipil atau dalam hidup kita sehari-hari, kalau namanya perintah itu wajib dilakukan. Contoh sekarang, banyak orang mau pulang mudik, atau pulang liburan, pulang kampung. Dan dalam kalender tahun 2021, hari raya itu mulai dari tanggal, kalau saya tidak salah tanggal 13, itu disambung sampai tanggal 19, panjang hari libur sebenarnya. Tetapi karena situasi COVID pandemi Corona, lalu kemudian ada perintah dari pemerintah kita untuk, atau ada kebijakan untuk tidak ada mudik, atau tidak ada orang boleh pergi liburan pulang kampung. Maka itu untuk jalan. Nah, kalau dikatakan perintah, maka sifatnya wajib dilakukan. Namanya perintah wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan ada sanksi. Misalnya orang terlambat pergi kerja, ada sanksinya. Mungkin di SP1, SP2, SP3. Kalau sudah kepala batu, dipecat. Di rumah juga mungkin ada perintah dari bapak kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, ada perintah. Contohnya dulu ke kuepia, lo kok pengen kuepia, lo kok mau kayu. Nah, misalnya orang tua pulang ke rumah, namun ada air, belum ada kayu atau makanan babi, lo kok pakai kayu gitu ya. Karena diperintah. Tak laksanakan perintahnya, kok ini tawan. Mungkin dulu masih ada. Kalau anak sekarang, ungkapan bahwa kita mengenal Allah adalah ketika Rasul Yohanes tadi mengatakan, ketika kita saling mengasihi. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan dua hal ini. Perintah tadi dari Yesus, kasihilah seorang akan yang lain. Yang pertama, bahwa ketika kita mengasihi, ya ada namanya pengorbanan di dalam. Bahkan ada 300.
Tapi kita cek itu kolektif. Ada waktu sing sarati. Mungkin direken tak, tidak dahar hari. Nah, hari itu ini ada sisa 100, 200, dan itu 500, tapi nggak kolektif. Itu sing merah ya. Itu sih waktu main gereja. Untuk siapa tuan Pak Barani dalam nan. Kolektif itu Pak budak-budak biasa. Dari yang kita dapat itu berapa yang kita nikmati untuk diri sendiri. Tapi berapa juga yang sudah kita bagikan kepada orang lain. Jangan sampai semuanya kita nikmati untuk diri kita sendiri, dan yang kita berikan itu adalah hanya sisa dari diri kita. Kadang-kadang juga orang mengatakan itu, aku dapat kutip Pak Joko kok, kalau mau lipat itu sama orang saja. Daripada bosi, kadang-kadang daripada rusak, bulu manukan baby sama orang. Seandainya tidak bulu manukan, tidak akan ada kemungkinan bulu manukan. Bagi para bangsa, ya Bapak, tanamkanlah semangat cinta kasih di antara para bangsa agar terwujudlah di dunia ini suasana damai, tentram, dan sejahtera, jauh dari permusuhan, perang, dan saling membunuh. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang bekerja di bidang perawatan, ya Bapak, berkatilah para karyawan-karyawati perawatan orang sakit agar karya mereka sehari-hari membuat bahagia para pasien. Marilah kita mohon. Bagi kita bersama, ya Bapak, semoga perintah cinta kasih kepada sesama yang diberikan kepada murid-murid Kristus tetap menjadi perjuangan kami. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi Bapak Petrus Santidino, Pak Yesua yang sedang sakit di Papua. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon rahmat-Mu, rahmat kesembuhan, kekuatan bagi saudara kami, rahmat-Mu, Bapak Yesua yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya ia boleh kembali pulih sehingga ia dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepadanya dalam pekerjaannya sehari-hari untuk keluarga, untuk dirinya dan juga untuk sesama, dan terutama dalam pengabdiannya kepadamu, pengabdian kepada keluarga dan sesama. Serta berkatilah keluarga di Makutana sini dan juga di mana saja mereka berada, dan juga rencana-rencana hidupnya dalam rencana pekerjaan tugas yang telah Kau percayakan kepadanya. Marilah kita mohon. Sungguh kuduslah Kau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Sambil
kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengarkan penyampaian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pastor, orang tua saya, saudara-saudari, stasi Lofi, saya hormati. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih banyak pada Bapak Pastor sama OMK atas pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati di masa-masa yang akan datang. Lanjut untuk pengumuman yang ambil bagian hari Minggu, sudah ada catatan. Kemudian untuk doa rosario sampai saat ini belum ada laporan. Kalau ada yang mau mengambil yang mau doa rosario supaya sampaikan sama kami. Kepada yang terhormat seluruh masyarakat di tempat
surat 140 garing 479 garing dengan hormat berdasarkan hasil rapat pada hari Kamis tanggal 6 bulan Mei tahun 2021 terkait pembahasan pelaksanaan pesta panen, maka disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pesta panen untuk Desa Pancakarsa akan dilaksanakan pada tanggal 3 bulan Juni 2021. Demikian penyampaian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudari sekalian, seluruh rencana keluarga, kehidupan, pekerjaan, dan mereka yang kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi dan kita